Hai teman-teman, nama saya Mardia. Saya dosen dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Saya akan membawakan materi pengantar, analisis dan perancangan sistem informasi. Jangan lupa, sebelum teman-teman belajar, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Analisa dan perancangan sistem informasi. Jadi untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari analisa sistem dulu. Jadi analisa sistem itu sebenarnya apa sih gitu kan? Analisa sistem adalah satu proses yang kita jalankan untuk memahami dan mendefinisikan dengan detail mengenai proses dan juga apa saja sih hal yang harus bisa dilakukan oleh suatu sistem. Nah, untuk menganalisa sistem itu kan memerlukan satu kerangka kerja ya, ataupun framework. Salah satu framework yang dapat digunakan untuk analisa sistem itu adalah SDLC. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah metode pengembangan sistem gitu. Nah, untuk metode pengembangan sistem dan juga framework itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Nah, jadi metode pengembangan sistem itu dibentuk ataupun dikembangkan dari kerangka kerja SDLC ini. Misalkan nih, teman-teman pernah mendengar metode Agile, Waterfall, ataupun Scrum. Nah, metode tersebut adalah metode yang sekarang hype ya untuk pengembangan sistem. Tapi terbentuk dari apa sih metode tersebut gitu? Sebenarnya itu diambil dari kerangka kerja SDLC ini. Jadi saya tidak akan membahas metode pengembangan sistem, tapi saya akan membahas mengenai kerangka SDLC aja. Kenapa saya lebih memilih membahas tentang framework SDLC ini? Karena untuk framework SDLC sendiri itu lebih terencana, terinci, dan juga secara general pengembangan sistem itu akan seperti ini tahapan-tahapannya, ya. Nah, baik. Jadi SDLC itu terdiri dari 6 tahapan, teman-teman. Yang pertama adalah identifikasi dan juga seleksi proyek. Yang kedua adalah inisiasi dan juga perencanaan proyek. Ketiga, analisa. Keempat, desain, yang mana untuk tahap keempat ini akan dibagi jadi dua, yaitu desain logikal dan juga desain fisikal. Nomor 5 adalah implementasi, dan terakhir adalah maintenance. Kita mulai dari identifikasi dan juga seleksi proyek. Jadi dalam identifikasi ini kita tuh akan mempelajari tentang kebutuhan sistem. Jadi teman-teman kita harus mengumpulkan informasi dulu nih, sistem ini kira-kira butuh apa, dan highlightnya adalah pada kondisi yang berjalan sekarang gitu. Kondisi sekarang itu seperti apa gitu. Dalam kondisi sekarang itu apakah terdapat masalah? Nah, jadi kondisi sekarang dicatat, yang sedang berjalan seperti apa, dan kalau ada permasalahan itu dicatat juga permasalahannya itu apa-apa-apa. Atau misalkan di kondisi sekarang itu ada kendala nih. Kendalanya misalkan membutuhkan waktu yang lama, ataupun data sering hilang gitu, dan lain sebagainya ya. Kondisi yang terjadi di lapangan itu biasanya berbeda-beda. Nah, kalau misalkan kita terdapat lebih dari satu proyek gitu, kita silakan identifikasi dulu. Misalkan ada 3 proyek nih, kita identifikasi dulu satu-satu, dan nanti akhirnya kita berikan satu peringkat nih, yang mana yang proyek yang harus kita kembangkan gitu. Jadi kita harus pilih proyek prioritas dulu ya. Jadi misalkan kita pilih salah satu aja gitu dari 3 proyek ya. Terus output dari langkah pertama ini adalah kita menentukan proyek mana sih yang akan dibangun gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi peringkat yang sudah kita buat gitu. Oke. Lanjut, contohnya adalah misalkan nih kita mau mengidentifikasi tentang sistem perpustakaan sekolah. Nah, untuk sistem perpustakaan sekolah ini, sekolahnya tuh pengen membangun suatu sistem yang dapat mempermudah proses peminjaman, pengembalian, dan juga pencatatan buku. Kita identifikasi dulu nih kondisi yang sekarang berjalan. Misalkan pertama nih, peminjamannya itu dicatat dengan apa gitu. Misalkan peminjamannya masih dicatat dengan manual gitu kan, di satu buku yang besar, dan juga biasanya kan di balik buku perpustakaan itu ada kayak kartu kecil gitu, itu untuk pencatatan pengembalian dan juga peminjaman gitu kan. Terus lagi untuk membership ataupun keanggotaan dari anggota perpusnya itu juga masih dicatat dengan manual gitu. Sebenarnya apakah yang jadi masalahnya itu manual? Enggak ya, jadi manual itu bukan masalah. Tapi manual itu dapat menimbulkan satu resiko, teman-teman. Yang pertama adalah data yang dicatat pada kertas itu rentan sekali untuk hilang. Ya, yang pertama tuh itu. Jadi masalahnya data rentan hilang atau rusak. Dan masalah yang kedua adalah kalau misalkan nih teman-teman kita mau meminjam buku ataupun mengembalikan buku nih pada perpustakaan. Nah, kita misalkan lebih dari 3 hari nih minjemnya gitu. Otomatis
denda kan, biasanya tergantung perpustakaannya. Ini saya ceritakan hanya 3 hari maksimal gitu, lebih dari 3 hari denda gitu. Berarti apa? Berarti pustakawannya harus mencatat nih dari tanggal pinjam sampai tanggal kembali gitu kan, dihitungin berapa hari lebihannya, terus dikali ini denda per hari berapa. Itu kan membuat kita apa? Membuat kita akhirnya menunggu waktu yang lama, yang cukup lama gitu ya. Yang mana kita harus menunggu pustakawannya untuk mencatat hari peminjaman, menghitung selisih antara hari peminjaman dan juga hari pengembalian. Jadi kendala yang dihadapi sekarang itu adalah data yang tersimpan itu rentan rusak ataupun hilang, dan yang kedua adalah membutuhkan waktu yang lama untuk operasional gitu ya. Tapi kita mendapatkan kesimpulan itu dari mana sih? Kita kan dapat kesimpulan itu dari identifikasi proses yang sedang berjalan ya. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus mengidentifikasi proses yang sekarang itu berjalan seperti apa. Nah, oke, jadi dari permasalahan tersebut kita dapat mendefinisikan nih kebutuhan sistemnya, yaitu untuk pencatatan data, membership, peminjaman, pengembalian, dan juga mungkin akan menambahkan fitur baru gitu. Jadi untuk identifikasi sendiri, bisa solusinya adalah mengimplementasikan sistem informasi untuk sistem yang sedang berjalan, atau kita bisa menambahkan fitur yang baru juga gitu. Nah, ini kan belum ada fitur katalog online gitu. Kayak kita akan tambahkan deh katalog online gitu ya misalnya. Oke, untuk yang kedua adalah inisiasi dan juga perencanaan proyek. Nah, kita udah memilih nih proyek yang mau kita bangun. Itu adalah kita mau membangun sistem informasi perpustakaan sekolah. Jadi kita lanjutkan untuk inisiasi dan juga perencanaannya. Yang pertama, kita membuat latar belakang proyek dulu, kayak mengapa sih proyek ini perlu dikembangkan dan juga mengapa perlu ada perencanaan yang lebih matang gitu. Nah, di sini kita akan menentukan detail proyeknya akan berjalan seperti apa, tujuannya seperti apa, ruang lingkup, analisa kelayakan secara teknis, finansial dan juga sumber daya, dan juga rencana kerja. Nah, untuk analisa kelayakan, kita harus menentukan ya teman-teman secara teknis sistemnya ini akan berjalan seperti apa gitu, dan apakah secara finansial si sekolahnya ini mampu gitu untuk menjalankan dari awal dan juga untuk memaintenance. Jadi kita nggak yang mempersiapkan untuk ya udah deh yang penting bikin dulu, tapi kita melupakan bagian maintenance. Nah, kayak gitu harap dihindari ya. Dan juga sumber dayanya. Jadi kayak kita buat sistem nih yang usernya pustakawan bisa 2 orang atau lebih gitu. Tapi ternyata di perpustakaannya itu misalkan pustakawannya itu jarang hadir gitu. Nah, itu kan sulit ya. Jadi ibaratnya sistem udah bagus-bagus tapi usernya nggak ada, itu akan sulit juga jadinya ya. Oke, lanjut nomor 3 itu adalah analisa sistem. Jadi di nomor 3 ini kita akan lebih mendetailkan mengenai pengumpulan informasi, lebih detail lagi untuk identifikasi kebutuhan, dan juga kita akan membuat pemodelan sistem. Nah, lanjut dari analisa ini tujuannya adalah untuk memahami dan juga mendokumentasikan kebutuhan sistem. Nah, yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi kebutuhan sistem yang terbagi 2 nih teman-teman. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional dan yang kedua adalah kebutuhan non fungsional. Secara sederhananya, kebutuhan fungsional itu kita harus menjelaskan nih dalam sistem yang akan kita bangun itu akan ada fitur apa aja. Ya, jadi fokus ke perangkat lunaknya. Fitur apa aja yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Tuh ya, yang fungsional. Tapi yang non fungsional itu apa gitu. Jadi itu kebalikannya nih, yang non fungsional itu adalah bagaimana sistem ini harus bekerja gitu. Secara kualitas harus berjalan seperti apa, dan juga kinerjanya dan juga batasan teknisnya. Begitu ya. Contohnya di studi kasus kita perpustakaan sekolah nih. Jadi untuk kebutuhan fungsionalnya, sistem harus bisa menyimpan data. Datanya data apa aja? Jadi data member, data buku gitu kan, data katalog buku dan lain sebagainya. Terus yang kedua, sistem dapat mempermudah pencarian. Kita kan mau bikin juga ini katalog buku, kita menambahkan fitur. Katalog buku itu yang seperti apa itu? Misalkan selama ini sistemnya itu bukunya ditaruh di satu ataupun beberapa rak gitu yang hanya terkategori mengenai abjad. Jadi semua buku tuh disimpan di rak yang sama gitu, semua kategori ya. Buku kan kategorinya ada banyak, misalkan fiksi dan non fiksi, jadi itu semua disimpan dalam satu rak yang sama gitu. Yang itu kan tidak boleh ya. Kenapa? Karena nanti kita mau mencari itu akan sulit gitu, tiba-tiba buku apa gitu. Nah, jadi kita mau membuat katalognya. Katalog itu untuk mempermudah pencarian buku. Jadi misalkan ya ada pengkodeannya, misalkan rak non fiksi itu di mana, kode raknya A gitu kan, A1 misalkan. Terus yang untuk
kategori fiksi akan disimpan di rak yang mana, dan itu berbeda. Jadi apa perbedaannya gitu? Perbedaannya adalah pencariannya akan lebih gampang. Jadi kalau kita udah tahu nih, oh buku yang saya cari itu berada di rak nomor rak A bagian nomor 1 gitu. Ya udah kita langsung ke situ aja tanpa kita harus memilih satu persatu gitu. Ya, jadi lebih simpel dan lebih cepat. Yang kedua adalah misalkan kita mau membuat sistem kita itu aksesnya real time. Jadi sistemnya nggak dibatasin tuh. Misalkan hanya bisa terakses hanya dari jam 10 sampai dengan jam 12 gitu. Selebihnya nggak bisa diakses. Nggak seperti itu gitu ya. Kita mau secara fungsional sistemnya bisa berjalan 24 jam dan real time gitu. Jadi kita bisa ngecek nih bukunya juga apakah ada atau tidak kan udah terintegrasi dengan peminjaman serta pengembalian gitu kan. Kalau misalkan bukunya masih dipinjam akan ada keterangannya tidak tersedia. Kalau misalkan bukunya ada akan ada keterangannya tersedia. Jadi itu akan memudahkan kita ya. Lanjut, kebutuhan non fungsional dari perpustakaan sekolah. Yang pertama adalah kita akan balik dulu ke pengertian kebutuhan non-fungsional. Jadi kalau kebutuhan non-fungsional itu adalah bagaimana sistem ini akan berjalan gitu. Tidak dengan mengabaikan fiturnya ya. Jadi bagaimananya dulu nih. Jadi bagaimana sih sistem yang kita inginkan itu berjalan? Otomatis kita menginginkan sistem yang user friendly, teman-teman. Jadi anak-anak sekolahnya itu dari kelas berapa sampai kelas berapa itu merasa oh ini sistem ini gampang nih untuk digunakan gitu. Jadi mereka merasanya nggak ribet dan operasionalnya sulit tuh. Kita harap mereka tidak merasakan hal-hal yang sedemikian. Oke, dan nomor 2 adalah sistem ini dapat diakses di mana aja. Misalkan satu nih, sistem dapat diakses di komputer perpustakaan. In case perpustakaannya punya satu komputer atau akan mengadakan komputernya gitu. Jadi teman-teman kita yang mau meminjam buku itu bisa melihat katalognya gitu di perpustakaan sekolah gitu. Terus bisa diakses di mana lagi nih? Ya bisa diakses di smartphone misalkan atau di tablet pribadi ataupun di perangkat kita pribadi yang lainnya ya. Lanjut, tahap desain. Tahap desain itu terbagi lagi teman-teman jadi 2. Yang pertama adalah desain logical dan yang kedua adalah desain physical. Perbedaannya sebenarnya di mana kan? Yang pertama itu desain logical itu menggambarkan apa yang harus dilakukan sistem secara konseptual ya. Jadi secara konseptual tanpa mempertimbangkan akses teknis ataupun hardware. Ingat, itu yang logical design. Tapi kalau physical design bagaimana? Physical design itu adalah aspek yang menggambarkan bagaimana sistem akan diimplementasi secara teknis mencakup hardware. Desain physical menggambarkan desain pada sistem yang berfokus pada perangkat keras gitu. Oke. Berikut adalah perbedaan lebih detail antara desain fisikal dan juga desain logical. Nah, jadi fokus pada desain logical itu pada sistem secara konseptual. Tapi kalau yang fisikal itu secara teknis, orientasi. Desain logical itu konsep, abstrak ya, dan juga secara fungsional gitu. Kalau orientasi desain fisikal itu ke fungsionalnya. Nah, untuk outputnya dari desain logical itu biasanya menggunakan diagram DFT ataupun data flow diagram dan juga ERD atau entity relationship diagram. Nah, untuk output dari desain fisikal itu adalah spesifikasi database, perangkat keras, dan juga protokol jaringan yang nantinya akan digunakan dalam sistem. Nah, untuk tahapan desain ini teman-teman selanjutnya akan dibuat di video yang berbeda ya. Jadi akan ada sambungannya untuk tahap desain sistem. Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ERD dan juga DFD. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana sih kita akan membuat ERD untuk sistem perpustakaan sekolah yang akan kita bangun. Oke. Lanjut di tahapan SDLC yang nomor 5 ini adalah implementasi. Implementasi itu dimulai dari pengkodean, pengujian sistem, instalasi dan konfigurasi, migrasi data, dan juga pelatihan pengguna. Nah, pengkodean ini otomatis kita pengkodean, ngoding. Gimana jelasin ngoding? Oke, yang pertama adalah pengkodean. Jadi pengkodean itu adalah bagaimana kita menuliskan skrip kode yang dibutuhkan oleh sistem dan juga sesuai dengan hal-hal yang sudah kita identifikasikan di awal gitu. Lalu setelah jadi nih programnya, codingannya udah jadi, kita akan menguji sistem ini. Gimana pengujian sistem? Bisa pakai black box, white box, atau UIT. Setelah sistem dinyatakan lulus evaluasi, kita bisa menginstalasi dan juga mengkonfigurasikan sistem, lalu bisa migrasi data, dan yang terakhir adalah tidak kalah penting kita harus melatih penggunanya.
gitu. Jangan sampai sistem udah bagus-bagus tapi penggunanya nggak bisa pakai, itu kan sayang banget ya. Untuk pelatihan pengguna sendiri itu bisa dilakukan workshop ataupun secara online bisa juga ya. Lanjut, yang tahapan terakhir adalah maintenance. Jadi maintenance itu adalah pemeliharaan sistem. Ini tidak kalah penting dengan step-step sebelumnya. Jadi maintenance itu adalah bagaimana sih cara kita agar memelihara sistem ini agar dia bisa terus berjalan dengan baik dan juga tidak memiliki kerusakan yang berarti gitu ya. Jadi operasional yang kita inginkan yang efektif dan efisien, mempercepat pekerjaan itu benar-benar terjaga gitu. Baik. Yang terakhir adalah evaluasi nih teman-teman. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi gitu, teman-teman coba identifikasi sendiri permasalahan yang ada pada lingkungan sekitar teman-teman, bisa lingkungan kampus, bisa coffee shop, dan lain sebagainya. Persoalannya itu kira-kira persoalan apa nih gitu. Terus coba dicari tahu gitu, kita menyelesaikannya pakai implementasi sistem informasi itu kira-kira seperti apa gitu. Yang sederhana aja nggak apa-apa ya. Jadi silakan teman-teman deskripsikan sendiri permasalahannya dan solusinya gitu, dan buat berdasarkan dengan tahap-tahap PSDLC yang sudah kita pelajarin bersama. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Saya harap teman-teman dapat memahami konsep ini dengan baik gitu. Dan juga silakan dievaluasi diri sendiri dengan mengerjakan evaluasi yang sudah saya sediakan tadi. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman kirimkan melalui email yang sedia pada slide ini ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.